Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula Nurhaifani, NIM 200870054, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pendidikan Pancasila bab 3 tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pada bab ini kita diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Seharusnya bangsa Indonesia, kita sendiri, semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataan belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya kita sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Kita langsung saja. Yang pertama, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Itu pertama ada menelusuri konsep negara. Konsepnya sejalan dengan pergantian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua ada unsur manusia atau umat, dalam tanda kutip masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga ada organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Nah, ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Nah, berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu ada 1, yang pertama, negara dalam keadaan diam, yang fokus pengajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua ada negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Nah, di sini bisa kita lihat ada 7 definisi negara. Nah, kita zoom dulu. Ya, bisa dilihat di sini menurut para ahlinya ya. Ada Aristoteles, negara, polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang baik. Terus ada Jane Bodin, menurut dia negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Lalu ada Hugo de Groot atau Grotius, menurut dia negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Lalu ada Bloodskill, Hussein Claes, Hart Lexky, Woodrow Wilson. Ya, dah. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara bersekutu.
Lalu yang kedua ada menelusuri konsep tujuan negara. Di sini ada 5 tujuan negara. Kita zoom dulu. Ya. Nah, di sini ada kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara, lalu ada keadilan sebagai tujuan negara, lalu ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara, lalu ada kemerdekaan sebagai tujuan negara, dan yang terakhir ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Skema di atas itu menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara yang disarikan dari Diponolo 1975 sampai 112 atau 156. Kemudian berikut ini disajikan uraian tujuan negara dalam bentuk tabel. Ini ada beberapa tabel. Di sini tabel yang pertama, teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Kita zoom sedikit. Ada nama tokohnya, pandangan. Di sini bisa kita tulis komentar kita. Lalu yang kedua ada teori kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Tabel ketiga, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Tabel keempat ada teori keadilan sebagai tujuan negara. Dan yang terakhir ada kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Baik, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh itu bermacam-macam dan berbeda-beda tujuannya ya. Nah, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran. Yang pertama ada aliran liberal individualis. Itu aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Kalau yang kedua itu ada aliran kolektivis atau sosialis. Di sini bisa kita lihat, aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Di sini ada contoh perbandingan tujuan negara antara Amerika Serikat dan Indonesia lalu India. Kita zoom. Bisa dilihat cita-cita negara Indonesia ya, cita-cita negara alinea kedua. 1 merdeka, 2 bersatu, 3 berdaulat, 4 adil, dan 5 makmur. Lalu tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu yang pertama pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach. Yang kedua ada pendekatan keamanan atau security approach. Kita masuk lagi materi ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau normal dasar, Rechtsstaat cita hukum, Staatsrecht cita negara, filosofis Grondslag dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Di sini kita lanjut, langsung skip aja. Ada prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 7. Yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah.
Yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah atau kabupaten. Di sini kita bisa lihat skemanya. Baik, akan saya zoom sebentar. Ya. Pancasila, pembukaan undang-undang seperti ini. Lalu kita akan baik, di sini kita langsung masuk ke rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa begitu? Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau sprint yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Lalu ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Itu ada dua. Yang pertama, agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam kegiatan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Lanjut, lalu ada tugas belajar lanjutan atau proyek belajar Pancasila sebagai dasar negara. Udah, ini nggak usah dibaca.